Bebaskan caramu berpikir. Bebas menentukan jalan hidup. Bebas memilih karir. Dan bebas menjadi diri sendiri. Karena bebas itu berani menentukan pilihan. Termasuk pilihan pengembangan danamu. Di platform peer-to-peer lending Akseleran, kamu bebas menentukan angka pendanaan, bebas memilih UKM yang akan didanai, dan bebas memilih imbal hasil yang diinginkan. Berani bebas, berani akselerasi. Akseleran, maju lebih cepat. Pengen nyoba, tapi untung nggak ya? Ya elah, coba aja kali. Bebaskan caramu berpikir. Bebas menentukan jalan hidup. Bebas memilih karir. Dan bebas menjadi diri sendiri. Karena bebas itu berani menentukan pilihan. Termasuk pilihan pengembangan danamu. Di platform peer-to-peer lending Akseleran, kamu bebas menentukan angka pendanaan, bebas memilih UKM yang akan didanai, dan bebas memilih imbal hasil yang diinginkan. Berani bebas, berani akselerasi. Akseleran, maju lebih cepat. Pengen nyoba, tapi untung nggak ya? Ya elah, coba aja kali. Bebaskan caramu berpikir. Bebas menentukan jalan hidup. Bebas memilih karir. Dan bebas menjadi diri sendiri. Karena bebas itu berani menentukan pilihan. Termasuk pilihan pengembangan danamu. Di platform peer-to-peer lending Akseleran, kamu bebas menentukan angka pendanaan, bebas memilih UKM yang akan didanai, dan bebas memilih imbal hasil yang diinginkan. Berani bebas, berani akselerasi. Akseleran, maju lebih cepat. Pengen nyoba, tapi untung nggak ya? Ya elah, coba aja kali.
Bebaskan caramu berpikir. Bebas menentukan jalan hidup. Bebas memilih karir. Dan bebas menjadi diri sendiri. Karena bebas itu berani menentukan pilihan. Termasuk pilihan pengembangan danamu. Di platform peer-to-peer lending Akseleran, kamu bebas menentukan angka pendanaan, bebas memilih UKM yang akan didanai, dan bebas memilih imbal hasil yang diinginkan. Berani bebas, berani akselerasi. Akseleran, maju lebih cepat. Pengen nyoba, tapi untung nggak ya? Ya elah, coba aja kali. Bebaskan caramu berpikir. Bebas menentukan jalan hidup. Bebas memilih karir. Dan bebas menjadi diri sendiri. Karena bebas itu berani menentukan pilihan. Termasuk pilihan pengembangan danamu. Di platform peer-to-peer lending Akseleran, kamu bebas menentukan angka pendanaan, bebas memilih UKM yang akan didanai, dan bebas memilih imbal hasil yang diinginkan. Berani bebas, berani akselerasi. Akseleran, maju lebih cepat. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih di webinar Akseleran. Teman-teman di sini mungkin ada yang baru pertama kali atau mungkin ada juga yang udah beberapa kali ngikutin webinar Akseleran. Nah, buat yang belum tahu, jadi kami di Akseleran rutin ngadain webinar-webinar seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan tentang literasi keuangan agar lebih banyak lagi anak muda yang melek finansial. Sebelumnya, kita pernah bikin webinar-webinar nih dengan berbagai topik seperti bagaimana sih cara supaya bisa untuk maksimal di peer-to-peer lending, gimana cara mengenali investasi bodong, dan juga tentang bagaimana melakukan manajemen keuangan secara pribadi. Nah, kalau teman-teman penasaran pengen dengerin webinar sebelumnya, teman-teman bisa kunjungin channel YouTube-nya Akseleran. Di situ ada banyak rekaman webinar-webinar sebelumnya dengan berbagai topik. Terus, kalau misalnya nggak mau ketinggalan untuk webinar Akseleran selanjutnya, teman-teman bisa follow Instagram-nya Akseleran. Nah, untuk webinar kali ini, kita akan membahas topik mengenai tambah harus pendapatan 2021 dengan peer-to-peer lending. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reva dan rekan saya yang akan menjadi speaker di webinar kali ini dengan Bill Silitonga. Hai Bill, apa kabar? Halo Reva, kabar baik Reva. Oke. Suara saya jelas ya Reva ya? Jelas. Oke. Baik, selama webinar dimulai, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom Q&A. Nanti setelah webinar selesai, kita akan bacakan pertanyaannya dan akan kita jawab satu persatu. Untuk Bapak dan Ibu yang join di webinar kali ini juga, kita ada free saldo nih
untuk yang mau coba pendanaan di Akseleran. Caranya gimana? Caranya tinggal download aplikasi Akseleran aja, lalu daftar, kemudian di kolom referral code bisa masukin ngobrol 100, ngobrol 100. Nah, nanti free saldonya ini bisa langsung digunakan nih untuk pendanaan. For reminder juga, free saldo ini hanya berlaku 7 hari setelah akun verified. Nah, di sini sudah ada Bill sebagai speaker kita. Bill ini merupakan lulusan sarjana manajemen bisnis dari sebuah universitas swasta di Jakarta. Sebelum bergabung di Akseleran, telah berpengalaman sebagai asisten manajer keuangan di sebuah perusahaan konstruksi. Selama 1 tahun terakhir, Bill aktif mengedukasi masyarakat untuk memahami manfaat dari mendanai UKM melalui Akseleran. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai webinar kali ini ya. Silakan, Bill. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, dengan saya Bill Silitonga kali ini kita akan membahas tentang menambah arus pendapatan di 2021 dengan peer-to-peer lending. Nah, kita mulai, ini kita nggak terasa nih kalau kita sekarang udah di penghujung tahun 2020. Nah, kalau kita refleksikan dulu di tahun 2019, sebelum masuk ke 2020, pasti banyak banget resolusi yang udah kita rencanakan. Atau kita udah punya perencanaan, kita mau ngapain aja di tahun 2020. Nah, tapi karena adanya kondisi yang nggak terduga, ini perencanaan banyak yang gagal. Nah, contohnya seperti di awal tahun, kita mengalami banjir di Jakarta khususnya, lalu di awal Maret, kasus pertama COVID hingga sampai dengan sekarang. Nah, ini kasus COVID ini, pandemi ini, benar-benar pengaruhnya besar banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak usaha-usaha yang jadi slowdown, bahkan sampai shutdown juga. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan perekonomian Indonesia itu mengalami resesi di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, kita masuk dengan adanya berita-berita positif di akhir tahun ini. Nah, kayak contoh indeks perekonomian kita di akhir tahun ini mulai membaik. Nah, terus ada juga berita tentang vaksin yang akan digratiskan. Lalu ada isu tentang Tesla Motors yang akan masuk ke Indonesia. Nah, banyak banget berita-berita positif yang bisa ngebuat kita menjadi optimis untuk di tahun 2021 nih kita mau ngapain. Nah, sebagai bentuk salah satu resolusi di tahun 2021, pasti otomatis semua orang punya resolusi dari segi finansial. Atau bisa kita rangkum sebagai tujuan finansial. Nah, di tujuan finansial di sini, kita akan bahas bagaimana sih cara mengelola keuangan kita dan bagaimana cara menambah pemasukan kita. Nah, kalau di tujuan finansial sendiri biasanya terbagi menjadi 2. Ada jangka pendek, ada juga tujuan finansial dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu biasanya yang direncanakan dalam waktu dekat nih. Kita punya target dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Misal kita mau liburan, atau misal mau ganti handphone, atau misalnya kita punya tabungan dengan nilai sekian sebagai dana darurat kita, atau juga misalnya kita mau DP rumah. Nah, itu kalau untuk yang jangka pendek. Nah, kalau untuk jangka panjang sendiri, itu yang biasanya direncanakan target kita dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, misal contohnya biaya nikah. Nah, biaya nikah, mungkin ada beberapa orang yang menganggap, biaya nikah nggak terlalu besar, tapi ada beberapa orang juga yang menganggap biaya nikah itu butuh dana yang cukup besar dan butuh perencanaan yang cukup matang. Maka kalau saya sendiri di sini akan masukkan biaya nikah itu masuk di perencanaan jangka panjang. Nah, misal naik haji, mau naik haji, terus ada juga misalnya mau beli rumah, tapi secara cash beli rumahnya. Ini kan butuh dana yang cukup besar juga. Nah, terus ada lagi dana pensiun, ketika kita misalnya yang sedang sekarang lagi masa-masa produktif, lagi umur-umur produktif dalam pekerjaan, mungkin ada yang kepikiran, gue mau pensiun dalam waktu 15 tahun lagi, gue mau pensiun cepat, gue mau nikmatin masa tua gue dengan nyantai-nyantai gitu. Nah, ini juga termasuk tujuan finansial untuk jangka panjang. Nah, dalam merencanakan tujuan finansial kita, pastinya kita perlu mengalokasikan dana kita. Nah, mengalokasikan dana, ini sebenarnya saya sendiri ngambil rumusan yang memang bukan rumusan yang saklek ya. Jadi memang banyak juga ada rumusan-rumusan lain. Nah, kalau saya sendiri di sini ambil rumusannya 50, 30, 20 atau 532. Nah, di sini bisa kita kelola dana kita bagi 50% itu untuk kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya misalnya untuk cicilan
rumah atau sewa tempat tinggal, uh, terus misalnya pengeluaran untuk transportasi sehari-hari, bayar-bayar cicilan kartu kredit, terus misalnya untuk bayar-bayar tagihan sehari-hari. Nah, ini termasuk dalam bagian kebutuhan dasar. Nah, ada lagi pos pengeluaran yang memang biasanya suka kebablasan nih, itu pos hiburan. Nah, biasanya kalau di pos hiburan ini bisa kita masukkan tuh, misalnya tadi kita punya tujuan jangka pendek, itu mau liburan dalam 1 atau 2 tahun lagi. Nah, ini kita bisa alokasikan dana kita masukkan dalam pos pengeluaran bulanan di bagian hiburan. Nah, jadi kita bisa tabung buat nanti kita liburan, terus bisa kita pakai untuk buat hangout, buat ngopi-ngopi bareng sama teman, atau misalnya buat beli gadget, atau buat beli make up atau skincare, atau misalnya ada yang doyan main games untuk top up diamond, atau bahkan beli kaset-kaset games di PlayStation atau di Steam atau di platform lainnya. Nah, ada juga yang paling penting sebagai salah satu arus pendapatan kita juga itu tabungan dan investasi. Nah, tabungan dan investasi ini kita harus menyiapkan dana darurat kita, terus investasi dana pensiun kita juga seperti apa, tabungan nikah. Tabungan nikah ini bisa jangan nanti tabungan buat liburan kita ambil pos dari tabungan dan investasi, jangan. Karena itu posnya udah berbeda, arahnya udah berbeda. Nah, jadi kalau untuk tabungan dan investasi itu bisa kita fokuskan sendiri untuk hal-hal yang memang sifatnya bukan untuk senang-senang, tapi memang sifatnya untuk safety di masa yang akan mendatang. Tuh. Nah, kita masuk ke bagian tabungan dan investasi. Nah, kita akan bahas secara khusus di sini, tabungan investasi. Nah, biasanya untuk tabungan dan investasi itu tetap perlu kita alokasikan. Nah, kita bisa alokasikan tergantung sama target kita di masa depan. Nah, misalnya kita punya target dalam waktu 10 tahun punya dana sekarang kita punya dana sekian. Nah, kita punya target di waktu 10 tahun yang akan datang kita mau dana kita ini berkembang dengan nilai yang cukup besar. Nah, itu bisa kita sebarkan ke beberapa instrumen investasi, misalnya masuk dari 20% tabungan kita, dari 20% pos pengeluaran kita tiap bulan tadi, yang kita alokasikan untuk tabungan dan investasi, kita bisa masukkan 25%-nya ke investasi dengan yang resikonya rendah. Nah, ini bisa masukin ke tabungan ataupun deposito. Nah, 75%-nya kita bisa masukin ke investasi yang cukup agresif, yang bunganya memang cukup tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya target kita itu bisa lebih mudah tercapainya nanti. Nah, karena harga-harga barang dan harga-harga kebutuhan itu cenderung meningkat setiap tahunnya. Jadi akan sangat sulit kalau misalnya kita mau menggapai target kita, kalau cuma sekedar menabung aja atau menggunakan investasi dengan risiko yang rendah atau sekadar tabungan atau deposito. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan itu menyesuaikan dengan profil risiko dengan usia kita. Nah, jadi kalau misalnya di biasa usia 25 sampai 35 itu bisa justru investasi risiko rendahnya atau yang sejenis tabungan dan deposito itu kita masukin posnya 15%. 85% kita bisa lebih agresif. Nah, meningkat umur, bertambah umur, kita bisa mulai naikin juga rasio investasi dengan risiko rendah. Begitu juga untuk investasi risiko agresifnya, itu kita bisa turunkan perlahan-perlahan, sehingga nanti ketika sudah di masa-masa pensiun, itu kita bisa benar-benar menikmati hasil pensiun atau dana pensiun yang udah kita siapkan di jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, seperti saya tadi bilang, akan sulit menggapai target jangka panjang kalau memang hanya melalui tabungan. Kenapa? Nah, saya punya contoh di sini 10 years challenge. Harga-harga di tahun 2009, contohnya harga beras, harga gula, daging sapi, bawang merah, kalau dengan modal Rp100.000, mungkin di 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu, di tahun 2009, itu masih cukup kita mau beli-beli kebutuhan pokok seperti ini. Nah, tapi kalau di tahun lalu, 2019, itu 100.000 pasti nggak cukup. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini tuh biasanya terjadi karena adanya inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu penurunan nilai mata uang yang diakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga barang. Harga barang ataupun harga jasa secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia itu bisa beda-beda tiap industrinya. Kalau misalnya untuk industri kesehatan, keperluan kesehatan itu kenaikan harga-harganya bisa 15% per tahun. Nah, kalau misalnya untuk pendidikan itu bisa sampai 25% per tahun. Nah, kalau misalnya tadi kita
hanya berfokus di investasi dengan risiko yang rendah atau misalnya tabungan dengan return 1-3% per tahun, saya rasa nggak akan cukup untuk ngejar kenaikan-kenaikan harga barang atau inflasi. Nah, ini 80% masyarakat kita itu hanya menyimpan dananya itu di tabungan atau deposito yang memang hasilnya rendah. Nah, ini menjadi bahaya karena nilai tabungan dan deposito itu cukup rentan untuk tergerus inflasi. Nah, ini juga ada kelompok masyarakat yang bisa saya bilang agak kurang literasi finansialnya. Nah, ada tiga jenis. Yang pertama adalah yang kelompok masyarakat yang tidak sadar apa itu pentingnya investasi. Nah, mereka ini nggak sadar kalau misalnya nabung aja itu nggak cukup sebenarnya karena ada inflasi, harga-harga terus naik. Nah, ada juga yang sadar tentang investasi, sadar investasi itu perlu, tapi masih ragu karena belum punya banyak pengetahuan. Nah, di sini kita masuk, kita akan sharing tentang salah satu platform investasi peer-to-peer lending. Nah, ada juga kelompok masyarakat yang mereka sadar penting akan investasi, nah tapi mereka ini nggak punya akses. Nah, akses ini banyak, contohnya seperti akses teknologi atau bahkan juga akses permodalan. Mereka ngerti kalau investasi itu penting, tapi mereka belum punya modal untuk berinvestasi. Investasi itu apa sih? Investasi itu adalah penanaman suatu bentuk modal dalam jangka waktu tertentu dengan harapan kita bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar di masa depan. Nah, di sini ada 3 hal yang bermanfaat dari investasi. Yang pertama adalah future goals atau tujuan di masa depan, atau kalau misalnya tadi kita sempat bahas di awal, itu tujuan finansial kita. Nah, kalau misalnya milenial itu umumnya kan tadi punya tujuan jangka pendek ya. Nah, misal ada yang punya tujuan jangka panjangnya menikah dalam waktu 5 tahun, atau misalnya mau beli rumah secara cash. Nah, dengan melakukan investasi, itu kita bisa mendapatkan passive income. Fungsinya passive income adalah kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dengan adanya penghasilan tambahan, otomatis tujuan finansial kita atau future goals kita ini bisa lebih mudah tercapai. Nah, ada juga yang jadi permasalahan adalah tadi kenaikan harga-harga barang. Nah, dengan adanya investasi, dengan kita melakukan investasi, baik itu di risiko rendah ataupun risiko yang tinggi, kita bisa mengatasi inflasi, mengatasi kenaikan harga-harga barang. Jadi pertumbuhan nilai aset kita itu bisa menyeimbangi atau bahkan bisa lebih tinggi daripada kenaikan harga-harga barang. Nah, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal berinvestasi. Nah, dalam hal berinvestasi itu yang pertama kita perlu perhatikan return-nya atau pengembalian hasilnya. Nah, kita punya target tadi, target di jangka waktu target jangka pendek, misalnya kita mau liburan. Nah, kita punya dana cuma punya sekian. Nah, kita nih harus bisa nih menentukan berapa sih bunga yang kita harus dapetin atau return yang kita harus dapetin supaya tujuan kita di jangka pendek ataupun jangka panjang tadi bisa lebih mudah tercapainya. Nah, terus pertimbangan berikutnya adalah resiko. Nah, kita harus memperhitungkan resikonya apa, karena balik lagi prinsip dasarnya sebuah investasi itu adalah high risk high return. Semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi juga return-nya. Dan kebalikannya, semakin rendah return-nya, semakin rendah juga resikonya. Nah, ada juga satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah likuiditasnya. Nah, likuiditas ini kemudahan cairnya sebuah aset investasi kita. Nah, misalnya kalau kita mau berinvestasi dalam satu bentuk properti, nah ini kita perlu pertimbangkan juga. Nah, karena properti ini kan bukan hal yang mudah untuk dilikuidkan atau untuk dicairkan. Nah, jadi ketika misalnya kita ada kebutuhan darurat, ini akan sangat sulit nih untuk kita bisa mencairkan aset kita atau investasi kita. Nah, jadi itu tadi pentingnya juga kita harus mempertimbangkan ketiga hal ini. Selain return, kita perlu pertimbangkan resikonya, juga pertimbangkan likuiditasnya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang instrumen-instrumen pengembangan dana dan imbal hasilnya. Nah, di sini ada beberapa jenis instrumen pengembangan dana. Nah, kalau tadi sempat di awal kita bisa alokasikan di 25% dari
pos anggaran kita per bulan itu kita masukin 25% di investasi yang resikonya rendah, itu kita bisa masukkan ke deposito atau tabungan biasa 1 hingga 2%. Nah, tapi kenapa hanya 25%? Karena kalau misalnya kita masukin semua, ini akan sulit mengejar ketertinggalan kita berbandingkan dengan harga-harga yang naik setiap tahunnya. Nah, terus ada juga investasi reksadana pasar uang. Nah, terus ada juga investasi properti, ada juga investasi reksadana campuran, reksadana saham yang memang cukup tinggi juga return dan resikonya. Nah, lalu ada akseleran sebagai peer-to-peer lending yang memang memberikan return itu di 13,5% sampai 18% per tahunnya. Nah, lalu ada lagi yang lebih tinggi lagi, itu derivative trading atau forex atau cryptocurrency. Nah, tapi kalau derivative trading ini dia punya sifat yang memang sangat fluktuatif, dan ini sangat-sangat tidak saya rekomendasikan dalam kesempatan ini, karena memang di derivative trading atau di forex ini aset kita atau nilai investasi kita yang kita masukkan di awal itu bisa dalam waktu yang singkat bisa meningkat tajam, atau dalam waktu yang singkat juga bisa menjadi nol. Itu. Nah, ini yang perlu sangat-sangat dipertimbangkan, karena kalau misalnya kita belum punya dana ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini sangat berbahaya ini. Tuh. Nah, ini saya ada contoh Lydia versus Aldo. Nah, Lydia di sini dia menabung 2 juta per bulan selama 10 tahun. Nah, di usia di 10 tahun kemudian, ketika dia di usia 35, total aset dia hanya 240 juta. Nah, lalu ada lagi rekan saya ini Aldo. Nah, Aldo ini dia menabung 2 juta per bulan, menyisihkan 2 juta per bulan, itu masuk ke peer-to-peer lending. Nah, dengan asumsi rata-rata bunganya 16% per tahun, dalam 10 tahun kemudian, Aldo udah punya total aset sebesar 592 juta. Nah, di aplikasi Akseleran juga ada fitur kalkulator finansial. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau coba, nanti ketika sudah daftar bisa coba fitur kalkulator finansial, lalu kita coba proyeksikan hasil pendanaan kita. Nah, di sini saya coba proyeksikan proyeksi hasil pendanaan dengan pendanaan awal 1 juta, lalu pendanaan tiap bulannya 1 juta, dengan imbal hasil per tahun itu 15%, dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, proyeksi hasil pendanaan itu sudah bisa sekitar 91 juta. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa coba juga fitur kalkulator finansial di aplikasinya Akseleran. Nanti bisa coba nih proyeksi hasil pendanaannya seperti apa. Nah, nggak cuma proyeksi hasil pendanaan, Bapak Ibu juga bisa coba misalnya mau nargetin dana seberapa, mau coba dalam jangka waktu berapa. Nah, ini ada juga fitur-fitur itu. Ada proyeksi hasil pendanaan, jangka waktu, juga nominal pendanaan bulanan yang Bapak Ibu butuhkan kalau mau mencapai satu target tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk ke menambah pendapatan melalui peer-to-peer lending Akseleran. Nah, Akseleran itu apa sih? Akseleran itu platform crowdfunding yang memang terintegrasi di Indonesia, membuka akses permodalan bagi para pelaku usaha dan para UKM dengan cara menghubungkannya dengan para crowd investor atau masyarakat di sini. Nah, kenapa peer-to-peer lending? Jadi Akseleran di sini muncul karena melihat ada sebuah kekosongan di antara para pelaku usaha dan para masyarakat. Nah, para pelaku usaha ini di sini memiliki kebutuhan dana itu sebesar 1.000 triliun per tahunnya di Indonesia. Nah, kekurangan dana ini itu nggak bisa di-cover oleh perbankan atau oleh lembaga keuangan konvensional. Sedangkan masyarakat di sini punya excess fund atau kelebihan dana atau dana yang sering dikeluarkan oleh masyarakat tidak pada posnya, itu rata-rata di 2,4 juta per bulannya. Nah, penyebab utamanya kenapa sih kok banyak banget pelaku-pelaku usaha yang nggak bisa dapat akses permodalan dari perbankan? Ada 3 hal yang memang biasanya jadi permasalahan bagi para pelaku-pelaku usaha
yang masih baru atau UKM. Nah, yang pertama adalah permasalahan di cash flow. Nah, cash flow para pelaku usaha atau UKM ini biasanya tidak sesuai nih dengan persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, ada juga permasalahan aset. Nah, kebanyakan mayoritas lembaga keuangan konvensional itu meminta aset berupa tanah bangunan sebagai jaminan. Nah, terus permasalahan berikutnya ada permasalahan birokrasi. Proses persetujuan hingga dari pengajuan persetujuan hingga pencairan itu butuh waktu yang lama. Bisa makan waktu rata-rata 1 hingga 2 bulan. Nah, banyak pelaku-pelaku usaha yang memang kesulitan di sini. Nah, misalnya kita mau coba ambil contoh di sini usaha ayam potong. Nah, ayam potong ini kan biasanya mereka panen setiap 3 bulan sekali. Nah, kalau misalnya mereka diwajibkan untuk membayarkan pokok bulanan, pokoknya itu tiap bulan, ini akan sangat kesulitan. Gitu. Nah, jadi para pelaku usaha ini memang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan. Nah, di sini Akseleran datang, Akseleran menjembatani sebagai solusi untuk permasalahan funding gap tadi, untuk permasalahan bagi para UKM atau usaha tahap awal yang memang kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dan juga memberikan wadah atau menjadi platform bagi para investor atau masyarakat yang memiliki dana kelebihan tadi. Nah, jadi para masyarakat itu bisa melakukan pendanaan, lalu para pelaku usaha bisa menerima dana, gitu. Nah, untuk para pelaku usaha yang masuk atau yang mengajukan pinjaman di Akseleran, itu ada 3 komponen utama yang menjadi bahan penilaian. Yang pertama adalah bisnis finansial kapabilitasnya. Kita lihat seberapa kuat nih keuangannya mereka. Kita lihat dari laporan keuangannya mereka, kita lihat dari neracanya mereka, kita lihat dari laporan perpajakannya mereka, itu kita nilai semua. Nah, lalu setelah itu kita juga lihat juga kolateralnya atau agunannya. Nah, kita lihat bentuk agunannya seperti apa. Mayoritas agunan yang masuk ke Akseleran adalah bentuknya invoice, PO, dan SPK. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat, banyak UKM-UKM, usaha-usaha yang memang butuh akses permodalan, tapi permasalahan juga di aset atau agunannya. Karena mereka nggak punya tanah bangunan yang bisa dijadikan jaminan, tapi mereka misalnya punya invoice. Nah, kalau di Akseleran, invoice ini bisa dijadikan sebuah agunan. Jadi kalau misalnya invoice ini kan dia sudah sifatnya sudah menjadi piutang. Jadi sudah tinggal menunggu dibayarkan. Nah, jadi ini bisa dijadikan agunan di Akseleran ketika kita ambil contoh perusahaan kontraktor. Nah, perusahaan kontraktor ini biasanya mereka dibayarkan ketika proyeknya mereka sudah selesai. Sedangkan mereka butuh permodalan, butuh dana untuk belanja bahan baku, membayar upah para pekerjanya. Nah, ini yang jadi permasalahan juga nih contohnya. Nah, jadi dengan adanya invoice atau misalnya adanya PO dan SPK, ini bisa dijadikan agunan sehingga si usaha kontraktor ini bisa mendapatkan akses permodalan. Nah, terus komponen yang ketiga, itu kita lihat karakter si peminjamnya. Nah, karakter peminjamnya seperti apa? Kita lihat juga tren yang berlaku pada saat ini. Seperti misalnya kemarin lagi masa pandemi ini, jika karakter peminjamnya itu ada bentuk usahanya restoran atau makanan, ini akan sangat sulit kan ketika masa-masa pandemi ini. Nah, itu menjadi bahan penilaian juga bagi Akseleran. Nah, ketika ketiga hal ini sudah dinilai, akan muncul sebuah credit scoring. Nah, credit scoring ini yang bisa menentukan berapa besaran bunga yang bisa diterima oleh para investor atau para crowd investor tadi. Nah, semakin besar bunganya, maka akan semakin besar juga resikonya. Nah, semakin kecil bunganya, maka akan semakin kecil juga resikonya. Nah, dari hasil credit scoring tadi, dari ketiga hal tadi, yang 3 komponen tadi yang sudah saya sampaikan, akan muncul rating pinjaman. Rating pinjaman ini dari A++ sampai dengan E. Nah, tapi yang hanya bisa masuk di
campaign listingnya Akseleran hanya dari A++ sampai dengan C. Nah, suku bunganya itu sekarang dari 11,75 sampai dengan 30%. Nah, ada berbagai jenis peminjam di Akseleran. Seperti ini kita bisa lihat, ada pinjaman beragunan usaha, pengadaan dan perawatan dump truck. Nah, di sini dia punya hasil kredit scoring itu B++. Nah, ada lagi pinjaman beragunan usaha desain interior. Nah, dia punya kredit scoringnya hasilnya B+. Nah, ada lagi nih, beragunan usaha jasa branding, event, loyalty, reward organizer. Nah, dia di sini ratingnya B++, tapi bunganya bisa lebih besar karena di Akseleran juga ada fitur yang namanya premium deal. Nah, premium deal ini bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika ada sebuah peminjam, seorang peminjam yang ada logo premium deal-nya, artinya si peminjam ini membayarkan bunga yang lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Nah, kalau misal kayak di sini kita bisa lihat dia kredit scoringnya B++, tapi kalau misalnya di usaha dump truck ini kredit scoring B++, dia bunganya hanya 15%, tapi kalau misalnya di usaha ini kredit scoringnya B++ juga, tapi bunganya 18%. Nah, kita ambil contoh simulasi. Nah, simulasi di sini dengan modal 10 juta. 10 juta dengan bunga 15%, dengan tenor 4 bulan. Tenor 4 bulan dengan produk agunannya itu invoice financing. Nah, kita ambil contoh 15% per tahun. Kalau 15% per tahun berarti bunga per bulannya di 1,25. Nah, dengan investasi di awal 10 juta, kita dapat bunga 1,25% dari 10 juta tadi dibayarkan per bulan. Dibayarkan per bulan, 125.000 kita dapat setiap bulannya, lalu di bulan keempat kita bisa dapatkan pokoknya juga. Jadi total yang bisa kita dapatkan dengan bunga 15% di tenor 4 bulan, kita bisa dapatkan 10.500.000 rupiah. Nah, ada lagi fitur lain di Akseleran, itu fitur auto lending. Nah, ini dananya Bapak Ibu nanti kalau sudah join di Akseleran, itu bisa bebas nganggur dengan adanya fitur auto lending. Nah, fitur auto lending ini berfungsi kalau misalnya ada dana Bapak Ibu yang sedang standby. Nah, tapi kan Bapak Ibu nggak mungkin dong setiap saat bisa harus standby ngeliatin aplikasi ketika ada pendanaan masuk atau ada campaign yang baru listing, Bapak Ibu langsung ngedanain. Nah, tapi dengan adanya fitur auto lending ini, setiap adanya campaign yang baru masuk, campaign yang baru listing di aplikasi atau website Akseleran, nanti dana Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu setting sedemikian rupa, itu bisa langsung masuk. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa setting. Nah, ini saya ambil contoh dengan nama auto lendingnya Ngobrol 100. Nah, ini juga menjadi kode promo kita nih kali ini. Nah, Bapak Ibu bisa coba, yang belum mendaftar Akseleran bisa coba download aplikasinya, lalu masukkan kode referral Ngobrol 100, Ngobrol 100, nanti langsung dapat free saldo Rp100.000. Nah, di sini saya coba bikin settingan dengan limit. Nah, jadi dengan limit ini, berapa sih jumlah pendanaan yang bisa masuk dengan settingan yang Bapak Ibu buat. Misal Bapak Ibu buat di sini Rp5 juta. Nah, jadi selama berjalannya fitur ini, dana Bapak Ibu yang akan dikeluarkan melalui fitur auto lending ini hanya sebesar Rp5 juta maksimal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa setting untuk rating pinjaman minimum. Jadi kalau misalnya rating pinjaman minimum di sini B+, rating pinjaman di bawah B+ seperti C, C++ itu nggak akan masuk. Nah, bunga minimum di sini bunga yang paling kecil yang Bapak Ibu bisa masuk. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa masuk di 11,75%, nah 11,75% ini paling minimum. Jadi kalau ada campaign dengan bunga di 9% atau 10%, ini nggak akan masuk ke situ. Nah, lalu ada lagi bid perpinjaman. Nah, bid perpinjaman ini Bapak Ibu bisa setting setiap adanya campaign yang Bapak Ibu mau danai lewat fitur auto lending ini maksimal 500.000 setiap pinjamannya. Nah, di sini kita coba lagi lihat, kita bisa setting juga lama tenornya berapa, minimal, dan maksimalnya berapa. Di sini saya ambil contoh, untuk minimum lama tenor itu 1 bulan dengan maksimal lama tenor itu di 6 bulan. Kita bisa pilih industri mana aja, bisa pilih industri konstruksi,
industri logistik. Nah, kalau saya di sini pilih semua jenis industri. Lalu bisa pilih juga statusnya beragunan atau tidak. Nah, saya di sini pilih yang hanya beragunan saja. Jadi kalau yang campaign ada pinjaman yang tidak beragunan, saya tidak akan masuk ke sini. Lalu masuk juga ke asuransi atau tidak, proteksi asuransi atau tidak. Saya pilih yang memiliki proteksi asuransi saja. Jadi kalau ada pinjaman yang tidak tanpa asuransi, saya tidak akan masuk. Nah, seperti saya tadi juga sempat sampaikan di awal, setiap investasi pasti ada resikonya. Nah, resiko terbesar dengan melakukan pendanaan di peer-to-peer lending, khususnya di Akseleran, itu terdapat resiko gagal bayar. Nah, tapi gagal bayar ini bisa dimitigasi dengan baik. Nah, Akseleran menyediakan mitigasi resiko yang memang cukup lengkap. Nah, yang pertama, mayoritas peminjam di Akseleran itu memakai jaminan, memakai agunan. Jadi setiap agunannya ini juga didaftarkan, kita ikat secara hukum menggunakan fidusia. Nah, lalu setelah itu seluruh jaminan tadi, seluruh agunan tadi itu diverifikasi secara independen. Jadi kita cek juga kebenaran dari agunannya ini, benar atau tidak akan keberadaan agunan itu. Nah, jangan-jangan nanti kalau misalnya ada peminjam yang mau coba ngajuin invoice, ternyata invoice-nya sudah bodong atau invoice-nya yang sudah dicairkan. Nah, ini kita verifikasi juga secara independen. Benar atau tidaknya, masih berlaku atau tidaknya sebuah agunan yang diberikan. Nah, lalu ada penagihan aktif juga dari tim collection Akseleran. Nah, jadi tim collection Akseleran di sini tidak hanya menagih ketika sudah jatuh tempo, tapi sebelum jatuh tempo juga sudah melakukan penagihan, dan sesudah jatuh tempo juga terus dilakukan penagihan secara aktif. Lalu ada juga asuransi kredit. Seperti tadi di jenis-jenis campaign yang listing di Akseleran, ada logo proteksi asuransi. Nah, dengan adanya asuransi kredit ini, dana pinjaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan, itu di-cover sebesar 90% oleh Akseleran. Jadi ketika misalnya ada resiko gagal bayar, ada peminjam yang ternyata gagal bayar, nah, pokok pinjamannya ini akan secara otomatis di-cover oleh asuransi kreditnya Akseleran sebesar 90%. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi melakukan pendanaan di 10 juta, nanti kalau misalnya ternyata terjadi risiko gagal bayar, itu akan di-cover sebesar 90%. Nah, ada lagi mitigasi kredit, mitigasi risiko yang hanya Bapak Ibu bisa lakukan. Itu melakukan diversifikasi pinjaman. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan diversifikasi pinjaman dengan cara menyebar ke banyak pelaku usaha atau ke banyak pinjaman. Jadi jangan hanya diletakkan dalam satu pinjaman, tapi bisa disebar ke banyak pinjaman. Nah, rekomendasi dari kami untuk melakukan diversifikasi paling tidak 5-10% dari total budget yang mau Bapak Ibu investasikan di Akseleran. Nah, Akseleran juga sudah memiliki izin final atau sudah berizin dari OJK. Nah, perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu, jadi kalau izin dari OJK itu ada dua jenis. Yang pertama terdaftar dan diawasi, yang kedua adalah berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, Akseleran itu sudah memiliki izin final atau sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, selain itu juga Akseleran memiliki sertifikat ISO 27001 perihal keamanan data nasabah. Nah, ini ada berbagai jenis media kredibel yang ada, yang saya tampilkan di sini. Contohnya salah satunya Akseleran meraih pendanaan seri A dari salah satu investor BCA Group. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa coba cek di portal-portal berita manapun mengenai Akseleran untuk mengecek kredibilitasnya Akseleran. Ya, ini saya akan sedikit mengenalkan manajemen timnya Akseleran. Nah, Akseleran di sini dipimpin oleh Bang Ivan Tambunan selaku CEO. Bang Ivan Tambunan ini seorang pengacara perbankan dan transaksional yang sudah berpengalaman dengan latar belakang keuangan yang sangat kuat. Nah, jadi kalau misalnya tadi sempat saya bilang ada setiap agunan itu sudah difidusiakan. Nah, jadi dengan difidusiakan ini, ketika ada peminjam yang bandel, itu akan secara otomatis ranahnya nanti bukan ranah perdata lagi, tapi melainkan menjadi ranahnya pidana. Tuh. Nah, terus di tim kreditnya
dipimpin oleh Bang Risto. Nah, Bang Christopher Gultom ini seorang ahli konsultan dalam hal keuangan untuk transaksi penggalangan dana, pembiayaan kembali, dan lain-lainnya juga. Nah, untuk di Chief Finance Officer-nya dipimpin oleh Bang Mika. Nah, Bang Mika ini seorang akuntan yang sudah berpengalaman, senior auditor juga yang sudah sangat berpengalaman dari Deloitte. Nah, untuk Chief Risk Officer-nya dipimpin oleh Bapak Ganda Rusli. Bapak Ganda Rusli ini senior banker juga yang sudah berpengalaman dan berspesialisasi pada manajemen risiko. Nah, untuk di Teknologi Officer-nya, Chief Technology Officer-nya dipimpin oleh Bang Russell Pratomo. Bang Russell Pratomo sudah berpengalaman juga di mancanegara. Nah, proyek dia terakhir adalah di Budapest. Lalu untuk di marketingnya sendiri, Chief Marketing sendiri kita dipimpin oleh Mas Andri Mardian. Nah, Mas Andri Mardian ini dulunya dia ex Johnson & Johnson juga, terus sempat juga memimpin di Rumah. Rumah ini sekarang sudah diakuisisi oleh Gojek. Ini progres dan timeline-nya Akseleran selama Akseleran berdiri. Nah, jadi dari 2017, di Juni 2017, Akseleran itu terdaftar di OJK. Lalu di Oktober 2017, platform peer-to-peer lending itu diluncurkan. Nah, hingga sekarang, di 2020, Desember 2020, total user Akseleran itu sudah mencapai 389.000. Total penyaluran Akseleran itu sudah melebihi dari 1,5 triliun. Dan NPL kita atau non-performing loan kita itu sekarang di angka 0,19%. NPL itu apa? NPL itu adalah tingkat gagal bayar. Nah, jadi 0,19% dari total penyaluran yang sudah disalurkan oleh Akseleran, itu hanya 0,19%-nya yang mengalami gagal bayar. Nah, kenapa Akseleran? Yang pertama, Akseleran menguntungkan pastinya karena memberikan imbal hasil 13,5% sampai 18% per tahun. Sudah lebih besar daripada deposito atau tabungan atau platform investasi lainnya. Yang kedua, mudah. Segala proses registrasi bisa dilakukan online dari mana saja dan kapan saja. Lalu aman, sudah berizin dan diawasi juga oleh OJK. Nah, 99% pinjaman di Akseleran itu memiliki agunan. Lalu memberikan kontribusi langsung juga kepada para pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Lalu murah, karena melakukan investasi di Akseleran hanya cukup dengan modal awal Rp100.000. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau coba atau yang belum pernah coba Akseleran, silahkan di-download aplikasinya atau bisa buka websitenya www.akseleran.co.id, lalu melakukan registrasi. Gunakan kode promo ngobrol 100 ngobrol 100 untuk mendapatkan saldo awal Rp100.000. Bapak Ibu juga yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung chat saja di kolom Q&A. Nah, Bapak Ibu bisa langsung coba chat di situ. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Nanti akan dibawakan oleh teman saya Reva Ayunda. Nah, di Akseleran juga ada fitur program referral. Nah, jadi dengan adanya program referral ini, Bapak Ibu bisa sebarkan kode referralnya Bapak Ibu, lalu nanti teman-teman atau siapapun yang menggunakan kode referral Bapak Ibu akan mendapatkan free saldo Rp100.000 juga. Keuntungannya buat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 0,5% dari nilai top up yang dilakukan oleh para pengguna kode referral Bapak Ibu sekalian selama 6 bulan. Nah, cara menjalankannya seperti apa? Nah, bisa buka kalau misalnya yang sudah download aplikasinya, bisa buka kode bagian lainnya di aplikasi, lalu klik kode referral, lalu nanti akan muncul nih kode referralnya. Nanti bisa langsung diklik share, bisa di-share sebanyak-banyaknya. Nah, ini tips untuk mendapatkan banyak kode referral. Nah, ini bisa dicoba sharing di sosial media, lalu dicoba juga bikin review lewat blog, atau bisa juga bikin review-review di YouTube, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pengguna referral yang banyak, jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan untung yang lebih. Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Reva. Reva, silakan. Wah, thank you Bill buat penjelasannya. Jadi, Thank you, Reva.
Iya, buat Bapak Ibu mulai dari sekarang, berhubung 2021 tinggal ngitung hari lagi, udah mulai coba buat alokasiin dana nih untuk investment. Salah satunya adalah melalui peer-to-peer lending. Oke, anyway kita langsung masuk aja ke Q&A ya. Bill, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang join di webinar. Yang pertama, hai Kak, mau tanya, itu kalau dananya nggak kekumpul sampai 100%, dananya kemana ya? Oke, kita mau coba langsung jawab aja ya. Oke, boleh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dana yang sedang digalang di website atau aplikasi akseleran itu diberikan jangka waktu 30 hari untuk menggalang dana. Nah, ketika dananya sudah terkumpul atau 100%, kalau dia belum 30 hari, itu langsung disalurkan secepatnya. Biasanya dalam waktu 1 hari, itu udah bisa langsung disalurkan ke peminjam. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ternyata baru 70%? Nah, kalau misalnya sudah 30 hari, tetapi dananya baru terkumpul 70%, nah nanti dananya itu akan otomatis dikembalikan kepada para pemberi pinjamannya. Nah, tapi kalau di akseleran, ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi sama sekali selama akseleran berdiri, belum pernah terjadi adanya campaign yang gagal atau gagal terkumpul dananya. Selalu 100% dan itu selalu kurang dari 30 hari. Karena rata-rata peminjaman di akseleran itu dalam waktu 2-3 hari itu udah langsung penuh. Gitu. Jadi memang sangat jarang kalau misalnya nggak sampai kekumpul 100%. Nah, tapi kalau misalnya andai kata itu terjadi ya, kejadian, nah, dana terkumpul 80% itu tetap disalurkan. Tapi kalau di bawah 80% itu tidak disalurkan. Begitu. Oke, jadi kalau misalnya dana kurang dari 80%, otomatis dana yang tadinya diinvestkan oleh lender kembali ke akunnya lagi ya, Bang? Betul. Betul, Reva. Oke. Thank you. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kak nanya lagi, kalau yang nggak ada proteksi asuransinya, kalau peminjam nggak bisa bayar, berarti dana kita akan hilang sampai 100%? Oke. Nah, kalau... Nah, jadi balik lagi, memang di setiap peer-to-peer manapun ada namanya resiko gagal bayar. Nah, tapi nggak usah khawatir, karena setiap peminjaman di akseleran itu, setiap para peminjam itu mayoritas memakai agunan. Nah, jadi masih ada agunan yang bisa dieksekusi. Nah, ketika agunan itu bisa dieksekusi, ketika sudah terjual, misalnya dia agunannya tanah bangunan sudah terjual, nanti otomatis akan langsung dibayarkan ke para pemberi pinjaman. Itu. Jadi memang kalau dibilang hilang 100%, resiko itu tetap ada. Nah, tapi nggak perlu khawatir, karena ada agunan juga. Gitu. Jadi setiap pinjaman itu hampir semua memakai agunan. Nah, ini juga info tambahan kalau misalnya sekarang semua peminjaman di akseleran itu akan diproteksi asuransi. Gitu. Jadi hampir semua sekarang peminjaman di akseleran tadi memakai agunan, selain memakai agunan juga diberikan proteksi asuransi. Jadi tetap aman. Itu, Reva. Oke, jadi untuk saat ini semua penggalangan dana, semua campaign itu sudah ada agunan dan diproteksi asuransi 90% ya, Bill? Betul. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bunga dari cuan terus. Bunga akseleran itu sekian persen net atau gross. Terus pembayarannya seperti apa ya? Terus untuk lapor pajaknya itu gimana ya, Bill? Oke, nah kalau bunga akseleran itu sekian persen net atau gross. Nah, sekian persennya itu net. Sampai pada saat ini sekian persennya, misalnya tadi 15%, ini 15% per annum atau per tahun. Jadi jangan sampai salah persepsi, 15% kok ternyata dapatnya cuma 1%, karena memang 15% ini hitungan per tahun, bukan hitungan per bulan. Nah, dan itu sifatnya net. Nah, jadi ketika misalnya berapa nilai yang ditampilkan di aplikasi atau di websitenya akseleran, segitu juga yang akan diterima oleh si lender atau si para investor. Nah, pembayarannya seperti apa? Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah memberikan pinjaman,
katakan tadi 10 juta, di bunga 15% dengan tenor 4 bulan. Ketika sudah jatuh tempo di bulan pertama, nanti dapat pembayaran bunga itu kan sebesar 1,25%. Nah, 1,25%-nya ini nanti akan otomatis masuk ke saldonya akseleran atau bukan saldo akseleran, ke saldo akselerannya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap akun akseleran para lender ini ada saldonya nih. Ada saldo, nanti setiap pembayaran bunga atau setiap pembayaran pokok itu akan langsung otomatis masuk ke saldo. Gitu. Nah, kalau untuk soal laporan pajak, jadi memang sampai pada saat ini belum ada regulasi yang mengatur platform P2P itu untuk memotong pajak. Nah, tapi setiap bulan dan setiap tahun itu dari akseleran akan memberikan laporan tahunan berapa jumlah pendanaan yang Bapak Ibu yang sudah lakukan, lalu berapa hasil yang Bapak Ibu terima secara bersih. Nanti itu Bapak Ibu bisa laporkan sendiri di PPH atau di penghasilan tambahan. Gitu. Gitu Reva, untuk mengenai bunga, pembayaran, dan laporan pajaknya. Oke, jadi kalau memang saat ini belum ada regulasi yang mengatur, tapi setiap bulannya akseleran kasih report ya, Bill ya? Betul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa laporkan secara pribadi atau secara manual. Oke. Thank you pertanyaannya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Thank you Pak Bill untuk penjelasannya. Saya baru tahu peer-to-peer dan saya tertarik. Ada tips-tips khusus nggak sih untuk investor baru seperti saya supaya bisa meminimalisir resiko? Oke. Baru tahu P2P dan tertarik. Nah, kalau tertarik, Bapak atau Ibu Anonymous bisa silahkan download aplikasinya, bisa gunakan kode referral atau kode promo ngobrol 100, ngobrol 100, nanti langsung dapat free saldo 100.000, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk coba-coba pendanaan. Nah, untuk tips khususnya yang paling pertama adalah pilih yang bunganya cukup masuk akal. Nah, jadi bisa pilih bunga yang cukup saya bilang ya. Jangan pilih yang rate-nya tinggi atau rate-nya yang C++ atau melebihi atau C atau C+ hanya karena bunganya tinggi. Tapi pilihlah bunga yang memang nggak terlalu besar, misal di sekitar 14-15%. Lalu diversifikasi juga yang paling penting. Nah, jadi ketika ada resiko gagal bayar tadi, itu nggak langsung habis seluruhnya. Tapi misalnya tadi punya dana 10 juta ini disebar ke 10 peminjam, 1 juta, sampai dengan 10 peminjaman. Nah, ketika ada satu yang gagal bayar, masih ada 9 juta lain yang terus menghasilkan. Begitu. Itu, Reva. Oke, jadi diversifikasi ya, Bang Bill. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anonymous juga. Boleh tolong jelasin nggak program referral? Oke, nah program referral ini, jadi setiap lender atau setiap account di akseleran itu punya namanya kode referral. Nah, kode referral ini bisa Bapak Ibu bagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian atau ke saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang memang mau coba akseleran. Nanti setiap para pengguna kode referral Bapak Ibu nanti akan dapat saldo sebesar Rp100.000. Nah, nanti dari saldo itu rekan-rekan Bapak Ibu yang menggunakan kode referral itu bisa langsung diinvestasikan juga. Nah, keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian yang men-share kode referral tadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan 0,5% dari top up atau dari nilai investasi yang dilakukan oleh pengguna kode referralnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa dapat untung dari situ. Semakin banyak orang yang menggunakan kode referral Bapak Ibu dan aktif berinvestasi, nah Bapak Ibu juga mendapatkan keuntungan dari situ, 0,5% dari setiap investasinya mereka selama 6 bulan ke depan. Begitu. Oke, jadi ketika akun verified, ketika referralnya top up, dia akan dapat 0,5%-nya ya selama 6 bulan. Betul, selama 6 bulan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kenapa dari Anonymous nih, kenapa bunganya imut-imut sekarang? Nah,
Kalau kenapa bunganya imut-imut nih, mungkin maksudnya bunganya jadi kecil ya sekarang ya. Nah, jadi Betul. memang dulunya atau di kemarin, di beberapa bulan lalu, proteksi asuransi di Akseleran itu hanya mengcover 85%. Hanya mengcover 85% dari pokok. Nah, saat ini coverage dari asuransinya Akseleran itu sebesar 90%. Jadi memang semakin aman juga. Semakin aman, nah itu yang mengakibatkan bunganya juga semakin kecil. Gitu. Jadi memang karena balik lagi prinsip dasarnya investasi ya high risk high return. Nah, ini kan semakin rendah juga resikonya, jadi semakin rendah juga bunganya. Gitu. Oke, jadi karena kita ada proteksi asuransi lebih tinggi sekarang ya, Bill, Betul. 90% ya. Betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, boleh dijelaskan jika ternyata gagal bayar, penggantian dari asuransinya itu seperti apa? Oke, nah jadi memang untuk di cover asuransi itu tidak langsung pada hari pertama dia telat bayar, tapi ditunggu dulu sampai dengan 90 hari itu dia tidak bisa membayar atau telat bayar. Nah, baru itu dinyatakan dia sudah macet. Nah, ketika macet ini, ketika di hari ke-91, jadi setelah 90 hari dia telat, lalu akan ada proses 14 hari kerja di mana itu proses klaim asuransi. Nanti dari pihak Akseleran yang akan mengurus klaim asuransinya, jadi nanti 90 hari plus 14 hari. Itu plus 14 hari nanti baru langsung akan di-cover tuh 90% dari jumlah pokok pinjaman yang sudah diberikan oleh para lender. Itu. Oke, jadi kira-kira butuh waktu 3,5 bulan ya, Bill, untuk proses asuransinya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Proteksi asuransi itu 90%. 10%-nya gimana ya? Apa ditanggung oleh lender? Ya, sebenarnya kalau bisa kita bilang 10%-nya itu ditanggung oleh lender ya, jadi memang masih ada tetap resiko kehilangan atau resiko yang ditanggung oleh lender itu sendiri. Jadi memang 90% itu di-cover oleh Akseleran atau dari asuransi, lalu 10%-nya itu memang bisa dibilang menjadi loss. Tapi itu nggak langsung semata-mata menjadi loss, karena masih ada agunan juga yang bisa dieksekusi. Nah, ketika dia ternyata si peminjam ini sudah default atau sudah tidak sanggup bayar, nanti agunan ini akan dieksekusi. Nanti dari eksekusi agunan ini, itu jika ada lebihannya, nanti kan otomatis dia harus nanti agunan itu nanti menjadi haknya pihak asuransi dulu. Nah, karena ada namanya hak subrogasi dari pihak asuransi. Jadi nanti si pihak asuransi bisa eksekusi agunannya nanti jika sudah mengcover dari nilai tanggungan yang di-cover kepada para lender ini, 10%-nya akan dibayarkan juga oleh pihak asuransi ke lender. Gitu. Jadi memang sebenarnya bisa dibilang tetap ada resikonya, tetap ada kerugian, tapi ini permasalahan waktu aja. Gitu. Oke, thank you untuk Anonymous. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya dari Anonymous yang sama. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, 90 plus 14 hari, kita dapat bunga juga nggak ya? Oke. Nah, jadi memang ketika dia sudah statusnya telat bayar, kita lihat dulu nih dia telatnya di mana. Kalau misalnya dia telatnya di pembayaran pokok, itu kan artinya dia hanya pokoknya saja. Nah, dia sudah nggak dikenakan bunganya, tapi ada namanya denda keterlambatan. Denda keterlambatan ini 0,1% per hari dikalikan dengan nilai outstanding dia atau nilai yang sudah jatuh tempo. Ketika misalnya dia jatuh tempo pembayaran pokok, nanti berarti dia dikenakan bunga 0,1% dikali pembayaran pokok yang harusnya dilunasi selama 90 hari ke depan. Itu selama 90 hari ke depan, nanti ketika dia sudah 90 hari, itu bunganya akan stop sampai situ. Nah, ketika sudah stop sampai situ, lalu masuk 14 hari itu diproses. Klaim asuransinya diproses, lalu nanti akan masuk 90% dari nilai pokok yang sudah diberikan. Gitu, Reva. Oke, thank you, Bill. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang jadi banyak banget pertanyaan lender sih ini sekarang. Ya, betul. Kak, kapan RDL BCA aktif, Kak?
Oke. Nah, sampai saat ini memang tetap berprogres. Nah, beberapa hari yang lalu memang sudah dilaksanakan trial untuk RDL-BCA. Nah, tapi sepertinya masih ditemukan beberapa bug. Nah, jadi memang kami dari tim Akseleran ingin benar-benar RDL ini mendekati perfect lah. Mungkin kalau saya bilang perfect ya enggak, saya kurang tahu juga, tapi mungkin sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin, karena ini permasalahan RDL ini adalah permasalahan dana ya. Nah, jadi pasti akan jadi hal yang sensitif banget nih bagi para lender kalau misalnya masih ada bug. Nah, ini akan bisa jadi masalah nantinya. Jadi memang sampai saat ini kita masih merapikan beberapa bug yang ditemukan. Nah, cuma semoga saja sebentar lagi, semoga saja sebelum berganti tahun ini sudah bisa launch. Jadi doakan saja Bapak Ibu. Gitu, Reva. Oke, Bill. By the way, ini udah ada 10 pertanyaan dan udah dijawab semuanya. Lebih dikit dari webinar biasanya karena kayaknya penjelasan dari Bill cukup jelas nih buat Bapak Ibu yang join di webinar kali ini. Oke, thank you untuk Bapak Ibu yang udah join di webinar kali ini. Seperti yang saya mention sebelumnya, untuk Bapak Ibu yang mau dengerin webinar sebelumnya dengan topik yang berbeda bisa cek di YouTube-nya Akseleran. Nah, untuk yang nggak mau ketinggalan webinar selanjutnya bisa follow juga Instagram Akseleran karena di situ akan ada info-info mengenai tanggal dan siapa nih speakernya untuk webinar selanjutnya. By the way, thank you Bill atas Thank you Reva. Webinar ini saya akhiri, sampai bertemu di webinar selanjutnya ya. Thank you semua. Thank you. Selamat malam semuanya.